kembali lagi di Dua Arah. Jadi siapa yang buka atau tutup pintu terhadap masukan dari masing-masing timnya? Saya ke Pak Suhud dulu. Ya, saya kira saya perlu meluruskan terkait masalah yang tertawa itu ya. Saya kira saat itu kan Pak Prabowo menjelaskan tentang kondisi bangsa yang sangat menyedihkan dalam soal pertahanan. Tiba-tiba ada yang tertawa. Nah, orang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi itu pasti tersinggung ketika ada hal seperti itu gitu. Hanya orang yang tidak memiliki rasa terhadap cinta bangsa itu yang tenang-tenang saja ketika mendapat situasi itu. Nah, Pak Prabowo tidak suka kenapa? Karena dia merasa sangat menjiwai betul bagaimana bangsa ini mengalami kekurangan itu di dalam dinilai masalah. bukan emosional dari Pak Prabowo. Bukan, artinya dia lahir dari sikap spontan terhadap kecintaan kepada tanah air gitu. Jadi bukan. Makanya ketika ada yang tertawa beliau agak tersinggung. Kenapa? Karena dia sedang bercerita tentang kondisi bangsa yang lemah dan memang faktanya lemah gitu. Oke. Jadi bukan emosional. Saya kira kalau lemah tidak ya Pak Suhud ya. Anda tentu tahu dulu bagaimana kita sama-sama dulu berbicara tentang reformasi TNI. Hari ini TNI itu kuat. Di spektator indeks kita nomor 15 di dunia. Singapura itu nomor 30. Kemudian dari sisi anggaran pertahanan kita jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Di era Pak SBY 2010 40T, sekarang 107 lebih. Artinya yang dijelaskan oleh Pak Jokowi itu detail. Soal Pak Prabowo tiba-tiba menyatakan kenapa kamu ketawa. Itu saya kira lebih pada habit ya. Karena kita baca Pak Prabowo beberapa kali, bahkan dalam kampanyenya sendiri, ketika ada masa yang tertawa atau masa yang bicara, beliau juga cukup marah. Kalian yang bicara atau saya yang bicara, nah, gitu. Itu videonya sudah viral, banyak sekali Bang Daniel punya koleksinya. Iya, pertama otentisitas ya. Otentisitas Pak Prabowo itu terletak pada gagasan. Beliau bukan tipologi orang yang di briefing kemudian jadi wayang terkait dengan itu. Nah, kalau kemudian terkait dengan diskusi, Pak Prabowo pendiskusi dan pembaca. Beliau pembaca buku dan selalu senang berdiskusi dan debat dengan kita. Kalau kemudian semua masukan-masukan yang kita sampaikan, itu seringkali itu yang kemudian digunakan. Tapi keputusan sepenuhnya ada di beliau. Kenapa? Karena beliau sedang senang berdebat dengan tim, senang challenge datanya yang ada di kita, challenge gagasan kita dan sebagainya. Itu otentisitas. Jadi beliau memimpin dengan nalar sehat beliau, tidak bisa didrive oleh siapapun, hanya sekedar jadi wayang, kemudian diejakan dan sebagainya. Itu pertama. Kemudian kedua, saya tanggapi terkait dengan urutan dan indeks bahwasannya TNI kita kuat. Indeks itu harus dibaca ulang. Dibaca ulang apa? Indeks-indeks yang dibuat itu berdasarkan populasi. Jadi kalau Indonesia masuk misalnya ya, Indonesia itu jumlah penduduknya 260 juta. Indeks itu membuat bahwasannya kekuatan potensial militer Indonesia itu sekitar 108 juta. Artinya selain 800.000 tentara Indonesia, ada yang lebih masyarakat Indonesia itu kalau dalam kondisi gawat darurat itu bisa masuk militer. Itu pertama. Jadi ketika indeks itu dimasukkan, populasinya kita besar sekali. Sehingga kalah tuh Asia Tenggara semuanya. Tapi kalau kemudian ingin menilai pertahanan, dia harus holistik. Dari mana? Pertahanan itu pertama kalau kita lihat dari populasi itu dan alat-alat persenjataan, alutsista itu namanya konsepsi pertahanan konvensional. Tapi jangan lupa ada pertahanan asimetris, itu terkait dengan ekonomi dan macam-macam. Gabungan antara kedua itu ada yang namanya pertahanan hibrid. Gabungan di mana kemudian alat-alat vital, daerah-daerah vital kita itu harus kuat dan tidak dikuasai oleh asing dan sebagainya. Itu penting. Tolong dijawab yang tadi Bung Daniel, karena dari sesi awal tadi menyebut soal briefing, debriefing, otentik, tidak otentik, plus juga tadi soal pernyataan Pak Prabowo soal pertahanan keamanan tadi. Apa jawaban Pak Jokowi? Kalau saya melihat seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa debat keempat ini diwarnai oleh otentik dari masing-masing paslon. Ya, saya kira ini juga karena waktu yang panjang kampanye ini. Jadi kalau debat-debat sebelumnya itu mungkin banyak sekali masukan-masukan sehingga kemudian begitu tegang, tapi debat yang keempat ini menjadi begitu santai dan masing-masing memperlihatkan karakter aslinya. Nah, terus yang kedua, soal pertahanan keamanan tadi disampaikan. Jelas kok memang terjadi perbedaan konsep yang signifikan antara Pak Prabowo dan
Pak Jokowi ya. Pak Prabowo pendekatannya adalah pendekatan perang ya. Saya kira ini pandangan memandang sudut soal pertahanan keamanan ini adalah pandangan ketinggalan 15 tahun ke belakang ya. Zaman dulu memang seperti itu, sebelum Orde Baru, masa-masa perang dingin dulu memang seperti itu cara menyusun sebuah konsep pertahanan keamanan sebuah bangsa dan negara. Tetapi era sekarang itu sudah berbeda. Ini era demokratis, era invasi antara satu negara dengan negara lain itu sudah ditinggalkan antar bangsa ya. Era sekarang adalah era menjaga integritas sebuah bangsa itu tidak berdasarkan kekuatan militer yang begitu besar, tapi Pak Jokowi menyampaikan secara sistematis bagaimana dia misalnya memperkuat sistem radar sehingga semua pojok-pojok batas-batas negara Kesatuan Republik Indonesia ini bisa dipantau oleh sistem radar. Sehingga kemudian sistem pertahanan keamanan kita, pendekatan Pak Jokowi adalah sistem pertahanan keamanan yang efektif, bukan dengan kekuatan. Bang Lukman, perspektif Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu berbeda. Bahkan Pak Prabowo menyebut misalnya perspektif ini pertahanan bukan tentang perang saja, tapi tentang ketahanan pangan. Karena masa depan itu perangnya adalah pangan, itu beliau sampaikan dengan terang. Sedangkan Pak Jokowi bicara tentang 100% radar kita sudah menjangkau. Padahal faktanya radar militer itu hanya bisa mencakau sekarang ini hanya 70%. Jangan dari ditambah-tambah. 32, Jangan ditambah-tambah 32% apa Mas alat Dhani, radar. ya. Kita hanya Kemarin baru Pak penuhi Prabowo 19. Tidak ada bicara soal pangan, tidak ada bicara soal Anda ekonomi. nanti buka lagi Pak debat Prabowo itu. clear Pak menjawab Prabowo soal bicara Gini, tentang kapal selam. Kita lihat Mana apa kapal yang selam dibicarakan masing-masing Ya. kandidat, silakan lihat lagi. Nggak, Saya akan saran minta saya, oke. Bang Rizka, Oke. itu yang Masing-masing disampaikan oleh Pak buka Prabowo. nanti, Sehingga dibuka, kemudian dibuka Pak nanti Jokowi rekamannya menyampaikan dibuka Kebetulan pada sudut masing-masing pandang pertahanan lain. keamanan sudah dijawab oleh masing-masing Ya. tim Sudut pandang kampanye, baik itu kekinian, capres nomor kebutuhan 01 maupun bangsa hari 02. ini. Tepuk tangan dulu untuk masing-masing narasumber ini. Saya mau geser dulu deh. Tadi di awal saya bicara soal gagasan di pemerintahan. Kita akan lihat apa gagasan inti dari masing-masing kandidat. Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan dilan, digital melayani. Oleh sebab itu, diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik. Kami berpendapat bahwa lembaga-lembaga pemerintah harus kuat, baru negara kuat, baru program-program pembangunan bisa dilaksanakan. Tidak mungkin program yang sehebat apapun kalau lembaga-lembaga pemerintah itu lemah. Tepuk tangan dulu dong buat tadi gagasan dari masing-masing kandidat. Saya ke kalau gagasan Pak Jokowi Dilan, ini sekedar memang meminjam nama Dilan yang sedang happening atau memang sudah ada konsep realnya? Konsepnya kan sudah dilakukan, tidak hanya sekedar konsep di awang-awang, tidak sekedar retorik ya, tidak sekedar menyalahkan orang lain. Kalau bahasanya itu kaum yang tidak bersyukur gitulah ya. Konsep Semuanya realnya seperti serba apa? salah begitu. Itu yang disampaikan Pak Prabowo tadi kan. Konsep Menyalahkan realnya apa birokrasi kalau dan seterusnya. konsep Dilan ini seperti Ya apa? digital melayani. Selama ini kan sistem birokrasi kita juga sudah mulai ke tahap itu. Terutama dari sisi habit ya. Kalau dulu misalnya ngurus perizinan, bertele-tele dan seterusnya, sekarang diperbaiki dengan sistem digital. Kemudian dari ASN juga makin bagus. Reformasi birokrasi di era Pak Jokowi menjadi ASN lebih disiplin dan seterusnya, lebih melayani kepada publik. Oke. Titik beratnya kepada pelayanan publik. Kalau konsep dari Pak Prabowo soal penguatan lembaga pemerintah? Titik berat kita pada pemerintahan yang bersih. Pak Prabowo sebut tadi misalnya pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat itu seperti apa? Pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang tidak kehilangan distrust, di mana konsepsinya bukan sekedar tentang alat
hadirnya alat e-procurement, e-government dan sebagainya itu penting. Tetapi yang paling penting adalah man behind the gun. Bagaimana birokrat yang ada di dalam itu tidak melakukan moral hajat. Pak Prabowo secara spesifik menyebutkan jangan sampai ada lagi praktek dagang jabatan, jual beli jabatan seperti yang saat ini terjadi. Bahkan orang dekat Pak Jokowi, Mas Romi tertangkap Karena ini tangan disebut-sebut, terkait dengan silakan, jual Bung beli Usman. jabatan. Nah, Ya. itu yang Apakah tidak soal boleh ini terjadi. tidak gitu. dikedepankan atau Sekali seperti lagi, apa? kalau kita memahami apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo memang berbeda. Ya, karena apa? Pendekatan Pak Prabowo adalah pemerintahan yang kuat, sementara pendekatan Pak Jokowi adalah pemerintahan yang efisien dan efektif. Jadi berbeda. Pemerintahan sekarang nggak bisa dengan suara keras memerintahkan bawahan, sudah nggak bisa lagi. Itu era 20 tahun yang lalu. Era sekarang, era demokratis, era milenial, ya adalah era di mana para pemimpin memanfaatkan semua infrastruktur dan instrumen yang ada untuk membantu melakukan memimpin sebuah tim pemerintahan atau tim birokrasi. Jadi pendekatannya memang berbeda. Satu pendekatan adalah efektif dan efisien, makanya kemudian Pak Jokowi menyampaikan program Dilan, ya. Artinya apa? Dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, ya, sebagai tugas pemerintahan, maka Pak Jokowi akan menggunakan instrumen digital, ya, menggunakan instrumen digital. Beliau menyampaikan soal e-recruitment, e-budgeting, e-planning. Itu semuanya adalah bahagian yang sekarang sudah dijalankan oleh Pak Jokowi. Bahkan ketika session bertanya kepada calon yang lain, Pak Jokowi ingin mendapatkan kepastian kepada Pak Prabowo. Bagaimana pandangan Pak Prabowo soal mall pelayanan publik? Ya, apakah mall pelayanan publik itu diciptakan dengan pemerintahan yang kuat? Bukan pemerintahan yang kuat pendekatannya, tapi adalah pemerintahan yang efisien dan seberapa efektif. efektif pendekatan Betul, ini? seperti itu era sekarang. Justru kita melihat ada kontradiksi di situ dan itu menggambarkan ketidakaslian dari Dalam hal? pemikiran Pak Jokowi. Misalnya Pak Jokowi menyebut soal Dilan, digital teknologi, menggunakan teknologi, tetapi pada kenyataannya dia membuat kartu-kartu yang begitu banyak. Kartu-kartu itu menggambarkan sistem yang manual. Jadi kita bicara soal teknologi, teknologi modern, tetapi pada saat yang sama Pak Jokowi menawarkan kartu-kartu gitu. Oke. Harusnya satu kartu cukup. Seefektif Ini kan apa memang tadi yang kontradiksi, dikritik artinya soal kartu ini bukan asli pemikiran Pak Kartu Jokowi itu sebetulnya. adalah- Jawabnya nanti ya usai jeda Oke. di dua arah, kami akan segera kembali.